Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan perihal mockup aplikasi yang telah kami buat. Di sini kami membuat aplikasi delivery makanan yang bernama Tukumangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dishinwa Ariza dengan NIM 17210641 dengan kelas 174B24. UI atau User Interface. Pengertiannya, User Interface merupakan tampilan visual dari sebuah produk yang berfungsi untuk menjembatani sistem dengan user atau pengguna, di mana tampilan UI bisa berupa warna, bentuk, serta tulisan yang didesain dengan semenarik mungkin. Namun secara sederhana, UI dapat diartikan sebagai bagaimana tampilan suatu produk dilihat oleh pengguna atau user. Tampilan UI diterapkan untuk sistem operasi, website, aplikasi, dan blog. Biasanya tampilan UI didesain dari beberapa aspek, yaitu gambar logo, output, pemilihan warna, tipografi agar mudah dibaca, dan aspek lain yang dapat mempercantik tampilan. Semua elemen yang dapat memperindah tampilan sebuah produk digital maka dapat dikategorikan sebagai elemen UI. Tidak hanya pada aplikasi saja, tampilan UI pada website juga harus menarik agar mengundang lebih banyak pengunjung. Selanjutnya ada fungsi dari UI, yaitu yang pertama mempermudah interaksi dengan produk. Tujuan pembuatan user interface adalah memberi kemudahan penggunaan sebuah produk. Elemen visual seperti tata letak, desain tombol, ikon, gambar, teks, dan pemilihan warna pada sebuah produk adalah bagian dari UI. Desain UI yang bagus akan memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan produk. Dengan pengalaman interaksi yang mudah, tentunya pengguna akan lebih setia dalam menggunakan produk tersebut karena kebutuhan dan tujuan mereka dapat terpenuhi. Yang kedua ada meningkatkan penjualan. UI adalah sebuah elemen yang berpusat pada kepuasan pengguna. Desain UI yang baik secara langsung akan meningkatkan loyalitas pengguna yang telah ada. Peningkatan loyalitas pengguna tentunya akan diikuti dengan pengguna tersebut merekomendasikan atau mengulas produk tersebut dengan baik. Ulasan dan rekomendasi inilah yang akan menjadi keuntungan terbesar dalam mendesain UI yang berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan branding produk. Adanya desain UI yang interaktif dan beridentitas akan berperan dalam memperkuat branding dari sebuah produk. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan bisnis. Dengan meningkatnya penjualan, otomatis pertumbuhan bisnis akan datang dengan sendirinya. Selanjutnya ada jenis-jenis UI. Yang pertama, form-based UI merupakan tampilan antarmuka yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam program atau aplikasi yang menawarkan pilihan terbatas. Yang ketiga ada graphical UI, merupakan perangkat input yang dapat menghasilkan output berupa visual, contohnya kayak keyboard dan monitor. Yang ketiga ada menu driven UI, merupakan UI yang menggunakan daftar pilihan agar bisa menavigasi program atau web. Misalnya pada ATM, perangkat tersebut menggunakan UI menu driven ini sehingga user nasabah dapat menggunakannya dengan mudah. Yang keempat ada touch UI, merupakan antarmuka yang bisa dioperasikan dengan sentuhan. Kamu bisa menemukan jenis UI ini pada sebagian besar smartphone, tablet, dan perangkat apapun yang menggunakan layar sentuh dengan input haptik. Yang kelima ada voice UI, merupakan bentuk perangkat yang menggunakan perintah auditory atau suara agar terjadi interaksi antar manusia dan mesin. Contohnya pada perangkat visual assistant, terus ada talk to text, GPS, dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada cara kerja dari UI. Yang pertama itu ada persiapan. Sebelum Anda membuat user interface untuk produk, terdapat beberapa hal yang perlu Anda persiapkan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua mengenali pengguna produk. Yang ketiga melihat yang dilakukan oleh kompetitor. Yang keempat mengumpulkan seluruh persyaratan produk. Terus yang kedua, cara kerja dari UI itu ada wireframe. Wireframe adalah sebuah sketsa kasar dari tampilan website atau aplikasi. Biasanya digunakan untuk menyusun tata letak awal pada sebuah desain. Wireframe bisa Anda coret memakai tangan maupun tools dari aplikasi khusus. Yang ketiga ada mockup. Mockup memberikan gambaran detail sebelum akhirnya produk dibuat. Mockup biasanya menggambarkan aspek desain visual, warna gambar, serta tipografi. Dengan mockup ini, maka ide dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dimengerti, tetapi mockup bersifat statis serta tidak dapat dioperasikan. Yang keempat ada prototipe. Prototipe merupakan simulasi interaksi pengguna dengan tampilan interface produk sehingga pengguna bisa melihat serta berinteraksi dengan UI secara langsung. Prototipe memang belum terlihat seperti produk akhir, namun hampir mendekati. Baik, perkenalkan, nama saya Lutfia Ini Putri dari Prodi Teknologi Informasi kelas 17 4B24 dengan NIM 17210028. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah diawali oleh teman saya, dan kali ini kita akan membahas tentang user experience atau UX. User experience adalah pengalaman pengguna dalam proses interaksinya dengan aplikasi atau perangkat lunak untuk memastikan tentang kemudahan pengguna dalam melakukan interaksinya dengan aplikasi. Pengalaman tersebut dapat dilihat dari mudahnya dalam menggunakan produk digital tersebut. Nah, kelemahannya jika tidak melakukan user experience adalah pengguna dapat meninggalkan atau tidak tertarik untuk menggunakan aplikasi yang telah kita buat. Nah, fungsi user experience diantaranya ialah memudahkan para pengguna saat memakai aplikasinya, lalu menarik minat para pengguna untuk menggunakan aplikasi secara terus-menerus, lalu meningkatkan kesuksesan, serta dapat menghasilkan UI yang bagus karena penerapan UX di sebuah aplikasi sangat diperhatikan. Maka dari itu, dia dapat menghasilkan desain UI yang bagus, yang terkesan lebih menarik dan elegan. Dan yang terakhir, untuk memenangkan persaingan. Cara kerja UX. Cara kerja UX diantaranya ada yang pertama di sini ada research. Saat membangun UX dibutuhkan informasi mengenai hal-hal yang akan dikembangkan, seperti kebutuhan user dan produk-produk yang bisa membuat user ini merasa puas atau terpenuhi keinginannya. Research ini juga perlu dilakukan pada kompetitor, tetapi harus fokus juga pada poin-poin kompetitor sehingga kita dapat bersaing dengan para kompetitor kita. Nah, lalu ada analisa. Analisa ini dapat dilakukan dengan mengeksplorasi perilaku user melalui user persona, yang mana user persona tersebut dapat dilakukan dengan melakukan wawancara, questionnaire, dan lain sebagainya. Lalu ada mulai membangun UX design. Nah, UX design ini dapat dibuat mulai dari membuat prototype atau wireframe seperti Lofi, atau juga bisa membuat Hi-Fi-nya. Lalu ada UI design. UI bertanggung jawab pada visualisasi aplikasi yang kita buat. Nah, UI ini adalah gerbang di mana dia ini adalah pintu utama apakah user ini akan tertarik untuk menggunakan aplikasi kita atau tidak. Nah, lalu ada tahap pengembangan. Pengembangan bisa mulai produktif bekerja dan mengembangkan aplikasi mereka. Sesudah desain UX maupun UI selesai dibuat, kemudian pengembang ini nantinya akan menyerahkan semua informasi yang sudah dikerjakan kepada tim developer yang akan mendevelop aplikasinya. Lalu ada evaluasi. Evaluasi ini adalah
digunakan untuk melihat feedback yang diberikan oleh para user untuk membuat aplikasi kita ini lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini ada perbedaan antara UI dan UX. UI design ini untuk menunjukkan tampilan dan fitur produk, lalu elemen desainnya, serta kebutuhan brand dan produk, user-centered, dan mendesain mockups, graphics, dan layout. Nah, sedangkan UX, dia ini adalah yang menciptakan pengalaman yang menyenangkan, maksudnya ini adalah pengalaman kepada usernya, lalu dia yang membuat konsep dan perencanaannya, membuat kebutuhan pengguna atau pelanggannya human-centered, dan juga dia ini yang bertugas mendesain wireframe, riset, dan prototypes-nya. Nah, di sini adalah aplikasi yang telah kami buat. Di sini kami membuat mockup aplikasi delivery makanan yang kami beri nama Tukumangan. Di sini ada tampilan berandanya, lalu di sini fitur-fitur yang telah kami buat. Dan untuk selanjutnya demonstrasinya akan dipresentasikan oleh rekan saya Hadi. Cara kerja UX. Cara kerja UX diantaranya ada yang pertama di sini ada research. Saat membangun UX dibutuhkan informasi mengenai hal-hal yang akan dikembangkan, seperti kebutuhan user dan produk-produk yang bisa membuat user ini merasa puas atau terpenuhi keinginannya. Research ini juga perlu dilakukan pada kompetitor, tetapi harus fokus juga pada poin-poin kompetitor sehingga kita dapat bersaing dengan para kompetitor kita. Nah, lalu ada analisa. Analisa ini dapat dilakukan dengan mengeksplorasi perilaku user melalui user persona yang mana user persona tersebut dapat dilakukan dengan melakukan wawancara, kuesioner, dan lain sebagainya. Lalu ada mulai membangun UX design. Nah, UX design ini dapat dibuat mulai dari membuat prototype atau wireframe seperti Lofi atau juga bisa membuat Hi-Fi-nya. Lalu ada UI design. UI bertanggung jawab pada visualisasi aplikasi yang kita buat. Nah, UI ini adalah gerbang di mana dia ini adalah pintu utama apakah user ini akan tertarik untuk menggunakan aplikasi kita atau tidak. Nah, lalu ada tahap pengembangan. Pengembangan bisa mulai produktif bekerja dan mengembangkan aplikasi mereka. Sesudah desain UX maupun UI selesai dibuat, kemudian pengembang ini nantinya akan menyerahkan semua informasi yang sudah dikerjakan kepada tim developer yang akan mendevelop aplikasinya. Lalu ada evaluasi. Evaluasi ini adalah digunakan untuk melihat feedback yang diberikan oleh para user untuk membuat aplikasi kita ini lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini ada perbedaan antara UI dan UX. UI design ini untuk menunjukkan tampilan dan fitur produk, lalu elemen desainnya, serta kebutuhan brand dan produk, user-centered, dan mendesain mockups, graphics, dan layout. Nah, sedangkan UX, dia ini adalah yang menciptakan pengalaman yang menyenangkan, maksudnya ini adalah pengalaman kepada usernya, lalu dia yang membuat konsep dan perencanaannya, membuat kebutuhan pengguna atau pelanggannya human-centered, dan juga dia ini yang bertugas mendesain wireframe, riset, dan prototypes-nya. Nah, di sini adalah aplikasi yang telah kami buat. Di sini kami membuat mockup aplikasi delivery makanan yang kami beri nama Tukumangan. Di sini ada tampilan berandanya, lalu di sini fitur-fitur yang telah kami buat. Dan untuk selanjutnya demonstrasinya akan dipresentasikan oleh rekan saya Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Maulana dengan NIM 17210479. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mockup aplikasi dari kelompok saya. Nama aplikasinya adalah Tukumangan.
Dari tampilan awal di sini ada register dan sign. Register artinya mendaftar, sign artinya masuk karena sudah mempunyai akun. Jika register diklik, maka akan membuat akun baru. Sini ditulis nama lengkap, nomor HP, atau bisa juga register melalui Google, Facebook, atau Instagram. Di sini jika selesai diisi semua, di sini ada tombol register. Kembali, jika sudah punya akun, di sini ada menu sign. Kita tinggal memasukkan nomor HP atau sign melalui Google, Facebook, atau Instagram. Setelah itu pencet sign. Nah, setelah ini masuk ke menu. Di sini ada pencarian. Di sini bisa diklik yaitu profil. Di sini kita bisa melihat seberapa sering kita memakai aplikasi ini. Di sini ada nomor HP yang tertera, email, alamat, kartu atau rekening bar. Di sini ada edit profil atau logout. Terus di bawah profil sini kita bisa melihat ada menu-menu yang sedang diskon dan bisa di scroll ke samping. Di sini ada menu voucher. Terus di bawah menu voucher ada pilihan dari resto terdekat, voucher, paket hemat, resto baru, resto terbaik, terlaris, sehat, dan lainnya. Di sini juga ada rekomendasi kuliner. Di sini bisa scroll ke samping. Kita lanjut ke menu favorit. Di menu favorit ini adalah menu untuk mempermudahkan kita dalam mencari makanan yang kita suka. Terus di sini ada menu cari. Sebelum ke menu cari, di sini ada hasil pencarian kemarin. Di sini paling banyak dicari. Di sini ada ide aneka kuliner hari ini. Dan bisa di scroll ke atas. Terus di sini ada promo. Di sini menu-menu yang sedang promo. Di sini ada paket cuma buat kamu. Di bawahnya ada promo buy one get one. Di bawahnya ada spesial menu yang sedang diskon. Di bawahnya lagi masih ada rekomendasi dari teman tuku. Setelah itu ke riwayat. Di riwayat ini adalah hasil menu yang sudah pernah kita pesan, dia akan masuk ke sini. Sekian hasil mockup aplikasi dari kami. Terima kasih.